Negara kita katanya merdeka, tapi setiap bangun pagi yang dibayar duluan justru bunga utang, bukan masa depan anak cucu. Klik subscribe sekarang juga dan tulis pendapatmu di komentar. Apakah utang negara ini strategi atau jebakan? Biar mereka tahu, Indonesia bukan cuma soal piala dan podium, tapi juga soal hitungan yang tak selesai di belakang layar. 9.187 triliun, itu bukan skor pertandingan bola, itu utang kita. Dan bukan kita yang belanja, tapi kita yang disuruh bayar. Sementara 16% anggaran negara cuma habis buat bunga. Bukan bunga prestasi, bukan bunga pembangunan, tapi bunga dari janji yang tak pernah lunas. Kita sedang hidup di negeri yang katanya ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Tapi ternyata semakin besar ekonominya, semakin besar pula tagihan bulanan yang datang ke meja negara. Laporan terbaru dari AMRO, lembaga regional sekelas ASEAN, sudah kasih sinyal. Kalau dibiarkan, utang kita bisa tembus 42% dari PDB pada 2029. Dan angka itu bukan sekedar angka, itu pintu gerbang menuju kisah horor bernama Sri Lanka. Pernah dengar? Atau kita harus mengalaminya dulu supaya paham? Kita mengira negara bangkrut itu kayak film. Ada ledakan, ada kudeta. Padahal yang lebih sering terjadi, angka membengkak, bunga menggunung, dan kita membayar semua perlahan tapi pasti. Kita bangga dengan proyek-proyek besar, jalan tol megah, subsidi melimpah, tapi kita lupa hampir 552 triliun setahun hanya untuk membayar bunga utang. Dan itu belum termasuk pokoknya. Pemerintah bilang masih aman karena utang kita di bawah 60% dari PDB. Tapi tahu nggak, Sri Lanka itu juga cuma 42% pada 2019. 2 tahun kemudian mereka bangkrut, rakyat antri solar, anak-anak putus sekolah, ekonomi runtuh. Dan kita masih ribut soal siapa menteri, siapa presiden. Sementara tax rasio kita masih mandek di 10%, jauh di bawah ideal 15%. Artinya kita lebih rajin berhutang daripada menarik pajak secara adil dan efisien. Ini bukan soal utang atau tidak utang, tapi soal kita berhutang tanpa prioritas, membayar tanpa akal sehat, dan belanja tanpa arah. Negara seperti rumah tangga, kalau gaji tidak cukup wajar ambil pinjaman. Tapi kalau setiap tahun tagihan kartu kredit naik, sementara dapur tetap bocor, anak nggak sekolah dan lemari isinya subsidi yang salah sasaran, itu bukan strategi, itu kesalahan manajemen. Dan celakanya, kita tidak sedang dikelola oleh Excel, tapi oleh ego dan elektabilitas. Negara ini tidak akan bangkrut karena kekurangan uang, tapi bisa runtuh karena kekurangan keberanian. Berani memangkas belanja yang mubazir, berani reformasi pajak meski tidak populer, berani berkata tidak pada utang konsumtif. Karena krisis fiskal tidak terjadi dalam semalam. Ia datang perlahan, disambut tepuk tangan, ditunggu dengan diam dan akhirnya meledak ketika sudah terlambat.